Ada satu video dari Kuwait, nama Ustadz Syiahnya Yasir Al-Habib. Yasir Al-Habib. Kata Yasir Al-Habib, dibuat mereka acara mengenang kematian Aisyah. Lalu dipanggil ustaz-ustaz hanya untuk melaknat saja. Melaknat. Buat acara satu malam mengenang kematian Sayyidatuna Aisyah untuk melaknat Aisyah. Mereka benci betul kepada Ummul Mukminin. Na'udzubillah. Sedangkan kita tetap mencintai Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar Aisyah. Air liur terakhir yang kena ke mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Kenapa? Karena Nabi waktu mau meninggal itu nampak mulutnya bergerak seperti mau bersiwak. Maka diambilkan Aisyah siwak, ujung siwak itu digigitnya lembut. Setelah itu baru dikasihkannya ke Nabi. Maka kena air liur. Kamar terakhir, meninggal di kamar Aisyah. Bapak ziarah sekarang ke makam Nabi. Makam Nabi yang sekarang itu adalah kamar Nabi bersama Aisyah. Kita ucapkan di depan itu, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khairul khalqillah, Assalamualaikum ya Safwatullah. Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, kalau dia pulang dari mana-mana pergi, dia tidak pulang ke rumah, tapi dia tegak di depan makam Nabi. Dan setiap orang di dunia ini pasti berada di depan makam Nabi, pastilah dia berada di depan kamar Aisyah radhiyallahu anha. Menikahnya, Allah mengirimkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya dalam wahyu itu bahwa dia menikah Sayyidatuna Aisyah, kamar Aisyah, meninggal di kamar Aisyah, dalam duduk di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Wa kanat tuslihu bainan nas. Kerjanya mendamaikan. Kalau ada orang berkelahi, ada orang bertengkar, dia mendamaikan Aisyah. Wa tazawwajal wa tuzawwaja yuzawwij wa tuzawwij al banat. Kalau ada orang-orang anak-anak gadis lalu kemudian mau menikah, maka dinikahkannya. Ada laki-laki, perempuan cocok ini jodohnya, dinikahkannya. Orang yang berkelahi didamaikannya. Anak lajang, anak gadis yang cocok menikah dinikahkannya. Wa tus'idul fuqara, membahagiakan orang fakir, wal aitam, anak-anak yatim. Yatiha sahabatu li talabil ilmi wal hadis. Datanglah sahabat-sahabat Nabi dari berbagai penjuru untuk mengambil hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia termasuk perempuan yang faqihah, ahli fikih, mujtahidah, berijtihad. Makanya ada ijtihad Aisyah dalam beberapa masalah. Mazhab Aisyah, faqihah, adibah, sawamah. Faqihah, ahli fikih. Adibah, bahasanya lembut. Sawamah, banyak puasa sunat. Karena setelah Nabi meninggal 40 tahun dia hidup sendirian. Kerjanya banyak puasa sunat, beribadah. Qawwamah, meluruskan yang batil. Karimah, orangnya dermawan, menyumbang kepada fakir miskin, membahagiakan anak yatim. Zahidah, tapi hidupnya zuhud, tidak memperturutkan hawa nafsu. Dan dia periwayat hadis. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah 1210 hadis. 1210 hadis. Di antara 7 sahabat Nabi, maka yang banyak meriwayatkan hadis di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu agama diskriminatif, hanya laki-laki saja periwayat hadis, Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Tidak, di sana ada Aisyah radhiyallahu anha. Khudhu nisfa dinakum min Humairah. Ambillah setengah agama kalian dari Humairah. Nabi memanggil dia, ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerah-merahan kulitnya kalau terkena cahaya matahari. Ya Humairah. Aisyah radhiyallahu anha. Meninggallah dia, dimakamkan di pemakaman Baqi. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, sebelah kanan mimbar Nabi, di tengah mihrab Nabi, sebelah kiri rumah Nabi,
setelah rumah Nabi ada pemakaman besar, pemakaman Baqi. Disitulah dimakamkan Sayyidatuna Aisyah pada tahun 57 Hijrah. Meninggal tahun 57 Hijrah. Yang menyolatkan jenazahnya adalah Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dusi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang disolatkan sahabat yang mulia, yang menyolatkan sahabat yang mulia. Ketika saya jelaskan bahwa Aisyah itu sahabat, ada yang komplain, Ustadz, mungkin Ustadz salah, Aisyah itu bukan sahabat, Aisyah itu istri Nabi Pak Ustadz. Yang saya maksud sahabat adalah menurut ilmu hadis. Siapa itu sahabat? 3. Man laqiyan Nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi. Wa amana bihi, beriman kepada Nabi. Wa mata 'alal Islam, meninggal dalam keadaan muslim. Berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan muslim, maka orang itu disebut sahabat. Khadijah sahabat, Aisyah sahabat, Ummu Kulthum sahabat, Ruqayyah sahabat. Walaupun ada yang statusnya sebagai istri, ada yang statusnya sebagai anak, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sebagai cucu, tapi mereka semua adalah sahabat-sahabat Nabi. Detailnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Anaknya diridhai Allah, bapaknya pun diridhai Allah. Itulah dia sahabat Nabi yang mulia, ibu kita semua, Aisyah.